Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikmali dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa mal akhiratu tamutu ghadan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Mandor Naji sekeluarga, semoga Allah mengaruniai sehat walafiat, amin. Rezeki berlimpah, amin. Berkah, amin. Bahagia dunia sampai akhirat, amin. Amin. Yang saya hormati Ustadz Dadang, guru kita. Yang saya hormati Ustadz Haji Amuh, guru kita juga. Yang saya hormati Bapak Wasman, Bapak Haji Warji, Bapak Haji Dirun, Bapak Haji Narsono, Bapak Haji Duladi, Bapak Rahmat, Bapak Haji Warji, Bapak Keman sesepuh kita, ya. Dan Bapak Haji Narsono yang muda-muda ini, nggak saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak, tapi tidak menghormati rasa hormat saya kepada para hadirin semua. Tadi saya bacakan surat Al-Quran Al-Ghafir ayat 60 dan hadis Nabi. Bela saya ulangi, malam hari ini kita akan mengupas, akan memperdalam yang saya bacakan tadi, ya. Jadi ayat 60 surat Al-Ghafir. Kalau yang bawa HP bisa dibuka Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbakumul ud'uni astajib lakum. Wa qala, Allah berfirman, Rabbukum itu Tuhan, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Ya. Ini janji Allah. Allah kalau janji pasti ditepati, nggak pernah meleset. Kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah, ya, Allah mengajari kita berdoa, ya. Allahumma, ya, ini, Allahumma inna nas'aluka minal khair. Ya Allah, berkailah, berilah nasib yang baik. Khair itu nasib. Jadi Allahumma inna nas'aluka minal khair. Ya Allah, berikanlah kami nasib yang baik. Ya, itu ajaran dari Rasulullah. Setiap hari Rasulullah membaca itu.
Allahumma inna nas'aluka minal khair. Ya Allah, berikanlah kami nasib yang baik. Kulihi, yang disegerakan. Ajilihi, yang tertunda. Baik yang disegerakan maupun yang tertunda, mohon kepada Allah supaya diberikan yang terbaik. Ini ajaran dari Rasulullah. Ma'alim tu minhu wa ma'lam na'lam. Yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya, kita kan ya, nasib kita misalnya 5 tahun yang akan datang, ketika nggak tahu anak kita, cucu kita di kemudian hari, di masa yang akan datang, kita nggak tahu. Maka Rasulullah mengajari kita supaya yang akan datang, baik yang segera maupun yang tertunda, yang kami ketahui maupun yang tidak ketahui, Allah menakdirkan yang baik. Ya. Karena kita, saya beri contoh sedikit. Ya. Anak cucu kita kan nggak tahu. Bahkan kita juga nggak tahu dulu waktu datang ke Jakarta mau jadi apa, mau di mana, kan kita nggak tahu. Ya. Tapi seiring berjalanan waktu sampai sekarang kemudian jadi seperti ini. Anak kita juga, cucu kita juga kita nggak tahu. Ya. Apalagi yang sekarang masih kecil, yang masih anak-anak, kita nggak tahu. Maka kita doakan. Kan kita ini sekarang sudah jadi orang tua semua ya, Pak? Iya kan, Pak? Sudah orang tua semua. Kita sekarang ini wur-wur sembur. Wur-wur sembur itu adalah apa? Berdoa dan memberi contoh kepada anak cucu kita. Ya. Saya bercerita sedikit tentang kaitannya dengan doa itu. Saya dulu ke Jakarta, ya. Nggak tahu mau jadi apa, saya nggak tahu. Uang juga pas untuk ngebis saja. Nggak tahu tapi saya yakin kita bersama Allah. Akhirnya saya datang ke Jakarta, ngelamar kerjaan, diterima, kemudian saya ngontrak 1 kamar. Beberapa bulan kemudian dikira saya di Jakarta ini udah kerja. Orang kampung pada datang. 6 orang ikut saya. Ya udah, apa adanya, pada kerja di bangunan orang-orang itu, ya, udah berkeluarga, udah punya anak. Ya, saya tanya, kenapa sampai ke Jakarta? Ya, untuk membiayai anak-anak saya, gitu kan, lebih tua dari dia. Ada yang sekolah di SMP, ada yang sekolah di SMA, ya macam-macam. Karena di kampung sulit uang. Ada tiap bulan dia pulang untuk membiayai anak-anaknya. Ya. Kemudian setelah pada lulus SMA, kemudian ada yang cari sekolah yang gratisan, yang ikatan dinas. Kebetulan diterima di STPDN Bandung. Ya. Setelah itu selesai, ya, kan STPDN sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, sekolah calon camat. Itu sekolah yang gratis. Rata-rata orang nggak punya itu. Nah, ada juga yang punya, tapi kalau orang-orang kampung orang yang punya. Terus ada juga yang di stan. Sekarang dia sudah jadi camat di Sawangan. Nggak ngira kalau bapaknya itu tukang batu, kena. Ada yang di sekolah di stan, sekarang sudah di perpajakan. Yang di STPDN sekarang sudah jadi camat. Semua ini adalah berkat doa. Ya. Ini contoh yang mudah-mudahan menginspirasi kita. Kita punya anak, kita punya cucu, kita punya... doa itu akan dikabulkan oleh Allah, yakinlah. Bisa segera
akhirnya ya di dunia ini cepat, tapi ada yang tertunda. Ditunda memang karena belum pantas oleh Allah diberikan. Mas kalau langsung diberikan berbahaya, makanya ditunda. Nah, para ulama yang tertunda ini ada dua. Tertunda diberikan di dunia, tapi nanti ada yang tertunda diberikan di akhirat. Pokoknya jangan khawatir, Bapak. Janji Allah pasti, enggak di dunia ya di akhirat. Kita harus yakin. Allah enggak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya itu pegangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi inspirasi kita untuk mendoakan anak, cucu, kerabat, saudara. Dan yang tertunda nanti di akhirat pasti akan dikasih. Kita saling mendoakan sesama. Di akhiratnya juga akan ketemu. Di akhirat tuh dikira kita ketemunya orang negro, orang ya kita ini Allah mengumpulkan sesuai apa yang waktu hidup di dunia. Di dunia senangnya ketemu Pak Haji Amo, ya nanti di akhirat udah diketemukan. Kan Pak Amo misalnya di surga ketemu orang India kan nggak nyaman juga. Nanti akan diketemukan teman-temannya, Pak Dirun, Pak Haji Warji, dia ketemu kita semua. Makanya dari itu. Arisan juga. Wah, Pak Wasman nanti jadi pemimpinnya untuk di Padang Masar. Loh, itu ada ayatnya kok, Pak. Saya bukan ngecap itu, saya dasarnya ada. Nanti di akhirat itu akan dipertemukan. Bahkan kita bisa, kalau sudah di surga misalnya, Pak Dirun sudah masuk surga. Wah, ini teman saya sering bareng kita Pak Haji Narsono, Pak, belum kelihatan. Pak Dirun bisa muhasabah, minta kepada Allah, ya Allah, teman saya yang sering berjanda di dunia kok nggak ada. Nanti akan diperlihatkan. Wah, ini loh temanmu waktu di dunia. Lagi ada di, misalnya maaf nih Pak Narsono, wah ada di neraka. Ya Allah, itu teman saya baik. Pak Haji Dirun bisa memberikan minta kepada Allah supaya dia di itulah syafaat Rasulullah itu seperti halnya ilmu. Allah memberikan syafaat pada Nabi waktu di dunia ini ya. Kan Nabi nggak langsung ngajar kepada kita. Nabi hidup sudah 15 abad yang lalu. Diteruskan oleh tabi'in, diteruskan oleh sahabat, diteruskan oleh para ulama, kiai, ustadz, ya, sampai kepada kita. Syafaat pun demikian juga. Ya. Pak Ustadz kan bisa memberi syafaat nanti. Wah, ini rajin di musola, ini ya Allah, ini kok teman saya di mana nyari, bisa dicari. Maka baik-baiklah kepada orang-orang soleh, baik-baiklah kepada orang-orang yang soleh ibadah, karena dia bisa menolong atas izin dari Rasulullah. Kayak Pak Presiden bagi sembako, kan enggak Pak Presiden bagi sembako langsung ke warga, kan enggak kalau ke Mas Slamet kan, tapi Mas Slamet dapat kan. Ya itu melalui RT, melalui posyandu, melalui ya. Jadi yakin aja Pak, berdoa itu pasti dikabulkan. Cuman ada yang disegerakan, ada yang ditunda, ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu karena nanti gitu. Syaratnya kita harus yakin, jangan ragu. Itu. Dan juga diimbangi dengan ikhtiar. Kata orang barat, ora et labora. Berdoa dan
bekerja, berusaha. Ya, dalam Al-Quran disebutkan innallaha la yughayyiru biqaumi hatta yughayyiru binafsi. Innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan merubah nasib biqaumi, suatu kaum atau seseorang, hatta yughayyiru binafsi, kecuali orang itu sudah mau merubah dirinya sendiri. Jadi ya, kita juga harus berbuat, berdoa dan berbuat. Ya, itu sebetulnya di dunia ini pahala melulu ini. Banyak pahalanya, cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Tempo hari saya sudah nanti kita tidur itu semalaman pahala terus kalau kita tidurnya ngikuti seperti ajaran Rasulullah. Gimana? Yaitu dengan cara berdoa. Kan dulu waktu di tempat Pak Haji Wardi, kalau nggak salah saya pernah ngomong begitu. Kira-kira udah dipraktekkan apa lupa Pak? Ya, kayaknya Pak Keman yang inget terus, soalnya udah store sama saya. Saya waktu itu dipanggil Pak Keman, Pak Giarto, saya sudah berdoa waktu mau tidur, wudu, baca kulhu, baca Anas, baca Al-Falaq. Alhamdulillah. Masih terus kan Pak Keman? Alhamdulillah. Itu yang dapat petunjuk. Ya, itu ya. Itu semalaman kita pahala, cuman kadang-kadang kita nggak ngeh, maka saya ngehkan. Sayang, logo tidurnya jadi logo itu sia-sia. Sebetulnya perbuatan kita itu tidak ada yang mubah. Sebetulnya mubah itu tidak ada. Kalau semua perbuatan diniati karena Allah, itu jadi ibadah, walaupun hanya tidur. Ya, semalaman tidur berapa jam Pak Haji Amu? 8 jam berarti. 5 jam ada? Nah, 5 jam. Kalau kita umurnya sudah misalnya mulai berdoa 10 tahun, ya 10 tahun luar biasa itu. Maka hamba-hamba pengikut Rasulullah itu udah megang kunci surga sebenarnya ya. Mangkana la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang baca la ilaha illallah masuk surga. Lah ini kita udah punya kuncinya. Ya. Tiap hari baca berapa kali itu? Nilainya berapa kali? Makanya nanti kita setelah sebelum wafat kan sakaratul maut dulu. Orang-orang sakaratul maut yang mukmin, yang orang yang takwa, bagaikan rambut ditepung, diambil, begitu mudahnya, nggak terasa. Ya, itu ada hadisnya itu. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Memang diceritakan banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa sakaratul maut itu bagaikan dipedang 1000 pedang sakitnya. Kemudian dimasukkan ke lubang jarum, bagaimana sakitnya. Tapi itu bagi orang-orang yang
hatinya tertutup kepada Allah yang disebut kafir. Maka kita yakini yang itu. Ya. Di surat Yasin kan tadi dibaca, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat ya, dari Tuhanmu, kata malaikat. Orang yang dikasih selamat itu pasti orang yang dia apa? Disayang kan? Ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat wahai hamba-hambaku. Ya. Artinya Allah memberi kasih sayang. Malaikat saja hormat kepada orang yang takwa. Derajatnya lebih tinggi, bahkan malah itu mengawal. Ibarat presiden datang digelari karpet merah, malaikat di sampingnya tunduk hormat. Ya. Kita itu orang yang takwa lebih mulia daripada malaikat. Kalau kita takwa, dan malaikat itu justru di akhirat kelak melayani kita. Dalam surat Yasin itu kemudian dilanjutkan, salamun qaulam mir rabbir rahim wamtayul ayyuhal mujrimun. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, la ta'budu syaiton innahum lakum ngaduwwum mubin. Allah memperingatkan, jangan ikuti setan. Allah ucap wanti-wanti, la ta'budu syaiton, jangan ikuti setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ya Bani Adam, la ta'budu syaiton. Bani Adam itu siapa? Bani Adam itu ya turunan Adam, ya kita ini. Jangan ikuti setan. Nah, setan itu sungguh yang innallaha, ya, sesungguhnya setan udah musuh yang nyata. Ya, mudah-mudahan dengan tauzah ini kita terinspirasi ya Pak. Ada lagi saya memberikan contoh doa yang dikabulkan, dan itu diakui seluruh dunia, yaitu doanya Nabi Ibrahim. Sekalian memperingati Hari Raya Kurban, kan sebentar lagi kurban, Hari Raya Kurban itu ya. Ya. Nama Ibrahim itu sudah kenal semua ya, Nabi Ibrahim ya. Sudah tahu semua ya. Apa artinya Ibrahim? Apa nama artinya Ibrahim itu apa? Lupa. Ibrahim itu dari kata Aba itu kalau bahasa orang Arab abu, bapak. Dan Iba dan Rahman. Rahman itu penyayang. Jadi Ibrahim itu dari bahasa Suryani, bapak yang penyayang. Tapi kalau bahasa Ibrani, Nabi Ibrahim itu orang termasuk bahasanya pakai bahasa Ibrani, ya. Abe itu bapak, abu. Rahman itu bahasa Ibrani kumpul. Artinya bapak kumpulan dari orang-orang banyak. Karena Nabi Ibrahim terkenal dengan apa? Bapaknya para nabi. Ya. Dan Nabi Ibrahim ini ya sedikit tentang sejarah sedikit ya. Enggak apa-apa ya Pak, udah ngantuk nih. Ya, lanjut. Lanjut? Belum malam minggu. Nah, takut nanti ngantuk saya diomelin Pak Dirun nanti. Kita paling Ya. mau pulang,
Nabi Ibrahim itu kalau orang Jawa gentur tapane, ngerti ya? Tirakatnya luar biasa. Ya. Dari kecil dulu rajanya itu namanya Namrud. Ya, kalau dalam sejarah dunia Nebukadnezar. Wah, itu raja di raja yang sangat bengis. Nah, setiap ada orang melahirkan laki-laki bunuh. Khawatir nanti dia kekuasaannya ya direbut. Nah, dan Nabi Ibrahim oleh ibunya ditaruh dalam gua. Ya, taruh dalam gua, ya berkat rahmat Allah. Enggak ditengok-tengok sama ibunya. Takut juga ibunya. Ya dengan rahmat Allah dia nyisep-nyisep jempolnya itu keluar susu. Sehingga walaupun tidak disusui, setahun baru ditengok ibunya itu ibunya ini ternyata Ibrahim sudah tumbuh besar. Masih di dalam gua, ya belum ngerti. 12 bulan sama dengan 12 tahun masih di dalam gua. Kemudian itu setelah itu diasuh, ya dibawa pulang. Saya singkat cerita. Nabi Ibrahim itu senang tirakat. Kalau orang Jawa tahu ya tirakat ya. Ngerti ya Pak Rahmat ya? Ya tirakat. Tirakat itu dari kata torekot. Torekon itu torik jalan. Jalan menuju Allah, bukan jalan menuju kebayoran lama, tapi jalan menuju Allah. Itu namanya tirakat, dari bahasa Arab namanya torekon. Kalau tirakat tuh bertahun-tahun dia, bertapa 40 tahun. Ya kita nggak makan sehari aja udah kelecehan ya. Ya dia 40 tahun dia. Maka dia diberi mukjizat yang luar biasa. Bisa menghidupkan barang yang mati, misalnya hewan mati bisa dihidupkan. Kemudian dibakar tidak mempan, dan doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Di antaranya yang umum diketahui kan dibakar ya. Karena Nabi Ibrahim itu sebenarnya istrinya 4. Yang di dalam biasanya yang dikenal hanya 2. Dan berkat doa Nabi Ibrahim, anaknya yang dari Siti Hajar ya, semua jadi nabi. Siti Sarah ya, Siti Sarah semua jadi nabi. Yang dari Siti Hajar nanti akan menurunkan Rasulullah. Itu berkat dari doa Nabi Ibrahim. Ya dari Siti Hajar, jadi Siti Sarah, Ishak anaknya jadi nabi, Yakub jadi nabi, kemudian Yusuf jadi nabi, kemudian Levi, nabinya orang Yahudi, Musa itu jadi nabi. Itu berkat siapa? Doanya. Dan yang lebih menakjubkan, waktu Ismail bayi masih ya umur kira-kira setengah tahun, dibuang oleh Ibrahim di tengah padang pasir yang tidak ada kehidupan. Di situ ditinggal. Kalau orang biasa sudah mati di teriknya padang pasir, hidup begitu panas terik, siang bolong yang luar biasa, panasnya sampai 50-60 derajat. Allah kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berkahi tempat ini. Setelah itu Ibrahim pergi, ditinggallah Nabi Ismail yang baru kira-kira umur 6 bulan. Setelah Nabi Ibrahim pergi, kehausan dia,
nangis, ya namanya anak kecil. Kemudian bingung si Siti Hajar, bingung, lari bukit sana, namanya Bukit Marwah, lari sini Bukit Sofa sampai 7 kali. Berkat doa Nabi Ibrahim, kakinya Nabi Ismail jejakkan kaki ke pasir, keluarlah air. Zam-zam. Kalau bahasa Arab zam-zam itu dikumpulkan oleh Nabi, oleh ibunya Siti Hajar. Jam kumpul. Akhirnya jadi ada air. Dengan adanya air, banyak burung pada minum. Di atas banyak itu, kehausan ngiteri. Orang tahu, musafir tahu, oh di sana ada air. Maka kemudian orang pada ngisi air di situ, minumin ontanya di situ. Maka lama-lama, wah ini punyaan siapa ini? Oh, ini punyaan seorang perempuan. Oh, boleh minum airnya, boleh, ngasih makanan. Dulu belum, uang nggak berlaku karena nggak mau beli apa di situ. Lama-lama ada yang ngetep di situ, lama-lama makin banyak. Akhirnya sekarang jadi kota Mekah. Itu berkat siapa? Doa Nabi Ibrahim. Maka doa itu penting. Itu yang saya katakan tadi. Kulihi ajilihi wajilihi ma'alim tu minhu wa ma'lam na'lam. Kan kita nggak tahu. Bahkan Ismail, Siti Hajar nggak tahu bahwa dulu yang nggak ada penduduknya, cuma batu-batu, sekarang jadi kota yang luar biasa dikunjungi oleh manusia sedunia. Demikian juga semoga anak-anak cucu-cucu kita nggak tahu sekarang, nanti siapa tahu anak cucu kita nanti jadi orang terkenal, orang hebat. Maka jangan berhenti mendoakan anak cucu kita. Teruslah berdoa dan mendoakan teman-teman kita. Doakan diri kita. Doa itu sebenarnya ada urutannya. Pertama, diri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, ya, senasab. Kemudian orang yang berjasa kepada kita dan teman-teman kita. Ya, urutannya begitu. Kalau saya mah setiap habis sholat pasti mendoakan di antara entah berapa menit, semua anggota hadirin saya doakan. Dan semua bapak-bapak juga sama-sama berdoa ya Pak. Ya, jangan kalau diingat. Iya, kalau lagi ingat. Nanti habis pulang dari sini jangan lupa berdoa dan dibiasakan tidur itu berdoa dulu. Makan berdoa. Ya Pak Dirun ya. Ya Pak Dirun udah ngawe-awe ini, mungkin sudah ngantuk ya, maaf ya saya kepanjangan ya. Panjangan ya Pak? Ya kalau ada ya mohon maaf kalau itu saya terlalu panjang. Mudah-mudahan membawa manfaat. Dan nanti di akhirat kita semuanya ketemu masuk di surga semua. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.